Injil Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14 dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu mendua hati. Ya, bagaimana mendua hati? Dan di sini firman Tuhan akan mengajar kita dari ayat ini bagaimana seseorang itu mendua hati. Ya, jadi mari kita buka Alkitab kita. Sekali lagi saya katakan, buka Alkitab kita Lukas 18 ayat 9 sampai ke 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Apa perumpamaan ya Yesus ajarkan kepada kita pada pagi hari ini? Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu kerana aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perompak, bukan orang lain, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi sepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, ya. Bahkan dia tidak berani menengadah ke atas, menengadah ke langit, tidak berani. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Orang berdosa ini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, saya percaya pada pagi hari ini Roh Kudus akan mengubah cara kita berpikir, paradigma kita, sudut pandang kita dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Amen. Sebab apa yang kita pikirkan itu yang menentukan respon kita. Sikap dan perbuatan dalam kehidupan kita ditentukan, ya, oleh sikap kita, oleh hati kita. Tuhan mau kita benar-benar mengalami pembaharuan hidup, pembaharuan pola pikir, sehingga hidup kita benar-benar berubah, sehingga hidup kita benar-benar tidak mendua hati dengan Tuhan. Dari teks pembacaan kita tadi, Yesus mengajar menggunakan sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan tentang sebuah gambaran lengkap untuk kita mengerti agar kita tidak mendua hati terhadap Allah. Allah tidak pernah mendua hati terhadap kita. Meskipun kita telah berbuat dosa, meskipun kita telah jauh meninggalkan Allah, hati dan kasih Allah tiada duanya bagi kita. Buktinya Allah memberi anak tunggalnya, Yesus Kristus, datang ke dunia ini. Datang ke dunia ini bukan menjadi hakim buat kita,
Tetapi Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Itulah kasih Allah, itulah hati Allah yang tiada duanya. Allah tidak mau kehilangan kita. Meskipun kita begitu menikmati, begitu kusut menikmati dosa, tetapi kasih Allah tiada duanya. Sedangkan kita jemaat Tuhan, bahwa kita tidak boleh mendua hati terhadap Allah. Yakobus menasihatkan kita, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Di dalam kita berkawan dengan seseorang, kita juga tidak mau kawan kita mendua hati terhadap kita. Kita tidak mau kawan kita di depan kita begitu baik, begitu manis bibirnya, tetapi bila di belakang kita dia menjahat kita, dia menggosip kita, dia memfitnah kita, dia menikam kita, dia menjuluk kita agar kita jatuh. Kita tidak mau begitu. Di dalam seseorang menjalin hubungan cinta dengan pasangan kekasihnya juga, sudah tentu pasangan kekasihnya juga tidak mau pasangan kekasihnya mendua hati. Benar? Itu hanya bercinta. Apatah lagi bila sudah mendirikan rumah tangga, sudah pasti suami, istri mau keduanya tetap satu hati, bukan mendua hati. Sebab tiada siapapun manusia yang hidup di dunia ini mau dirinya diduakan. Amen? Amen? Ya. Begitu juga dengan Allah yang kita sembah. Allah yang telah memberi anak tunggalnya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari maut. Allah tidak mau kita menduakan hatinya. Maka Yesus mengajar kepada kita, Matius 22 ayat 37. Apa yang Yesus ajarkan? Kasihilah Tuhanmu, Allahmu. Bagaimana? Dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus tidak mengajar kita untuk mendua hati kepada Allah. Yesus mengajar kita agar seluruh hidup kita hanya diberikan kepada Allah saja. Jika kita tetap mendua hati terhadap Allah, apa yang akan terjadi? Bukan saja hidup kita tidak tenang, tetapi akhir hidup kita akan berada di api neraka. Sebab Allah tidak senang dengan orang yang mendua hati. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang dikasihi, bukan Allah melarang kita di dalam kita mau memajukan diri di dalam kerja kita, tetapi jangan biarkan waktu kita tersita hanya dengan kerja kita. Bukan Allah menghalang Anda untuk anak Anda mendapat pelajaran yang tertinggi di dunia ini, tetapi jangan biarkan waktu itu hanya kita fokuskan bagi anak kita untuk pelajaran anak kita saja. Bukan berarti masa depan tidak penting, mimpi indah mereka tidak penting. Di dalam mereka mengejar mimpi indah mereka, jangan biarkan masa mereka tersita karena pelajaran mereka. Didiklah anak-anak kita untuk mengutamakan Allah di dalam hidup mereka. Amen. Ya. Jangan biarkan juga waktu kita tersita siang malam hanya karena untuk mengejar uang tanpa belajar, duduk
di kaki Yesus seperti Maria. Maria, kita sudah tahu, kita kenal siapa Maria. Maria, dia memilih yang terbaik di dalam kehidupannya. Dia memilih sesuatu yang tidak dapat diambil daripada hidupnya, sesuatu yang lebih jauh indah dari mimpi-mimpi yang kita dambakan, sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang yang kita kejar siang dan malam. Apa yang Maria pilih, apa yang Maria perbuat sehingga Yesus memujinya. Maria duduk sujud di kaki Yesus. Itulah yang gereja Tuhan harus lakukan, memberi masa untuk Tuhan. Bukan hanya pandai meminta berkat dari Tuhan. Tuhan berkati aku Tuhan, Tuhan berkati anakku Tuhan, Tuhan berkati bisnis pekerjaanku Tuhan, Tuhan berkati keluargaku. Tetapi Anda tidak pernah memberi masa bagi Tuhan. Sekarang hanya live streaming saja ibadah doa pun Anda tidak dapat memberi masa bagi Tuhan. Hanya live streaming saja ibadah ahad, ibadah umum, itu pun Anda tidak dapat duduk sejenak di kaki Yesus. Bertobatlah. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, di dalam kita bekerja mencari sesuatu nasib untuk keluarga kita, kita bukan saja perlu berehat, tetapi kita sangat perlu bagi kita untuk duduk seperti Maria membagi masa dengan Tuhan. Jangan kerana disebabkan tujuan untuk memperoleh kesuksesan, untuk mendapat keuntungan yang berlimpah, yang lebih, kita bekerja tanpa rehat, tanpa waktu dengan Tuhan. Akhirnya apa yang akan terjadi? Bukan hanya kesehatan kita terganggu, tetapi iman kita juga terganggu. Mengapa terganggu? Karena hati kita mendua terhadap Allah. Allah tidak mau ini terjadi. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang mendua hati terhadap Allah. Memang di mulut masih mengaku, ya kami tidak meninggalkan Allah, ya kami tetap setia mengikuti Allah. Tetapi sebenarnya hati mendua terhadap Allah, mendua terhadap Allah sehingga menjadi hamba uang. Uang lebih mendapat tempat tertinggi, terutama di dalam kehidupan dibanding Allah. Sebab itu begitu banyak anak Tuhan menjauhkan diri, tidak lagi tinggal di dalam Tuhan, tetapi tinggal berada di luar Tuhan. Mendua hati terhadap Allah kerana hobi, kerana pekerjaan, kerana bisnis, kerana pelajaran, kerana handphone, dan banyak lagi yang menyebabkan anak Tuhan mendua hati. Kerana pandemi COVID-19 juga banyak yang mendua hati. Bukan saja mendua hati, bahkan banyak yang meninggalkan iman mereka. Jadi waktu begitu banyak hanya terfokus kerana hobi, kerana pekerjaan, kerana pelajaran dan sebagainya, sehingga bukan Allah yang terutama di dalam hidup, tetapi benda yang lain, hal yang lain yang terutama di dalam hidup. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini ada 3 poin yang penting, 3 poin yang sangat penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dari perumpamaan yang Yesus ajarkan. Mengapa Yesus mengajarkan? Agar kita tidak mendua hati. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mendua hati? Yang pertama, melakukan yang baik tanpa merasa diri yang terbaik. Saya ulangi sekali lagi, melakukan yang baik tanpa merasa diri yang paling terbaik. Ya. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya.
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Mengapa? Kerana aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perompak, bukan orang lain, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku tidak begitu, Tuhan. Aku orang baik, Tuhan. Yesus mengajar dan menasihatkan kita agar kita melakukan sesuatu yang baik, hal yang baik, tanpa merasa diri yang paling terbaik melebihi siapapun. Orang Farisi itu melakukan hal yang sangat baik. Dia tidak merompak, dia bukan orang lain, dia tidak berzina, tidak, kehidupannya tidak seperti pemungut cukai itu. Dia rajin beribadah, dia rajin melayani. Tetapi mengapa Yesus berkata di dalam perumpamaan itu mengatakan bahwa ibadah orang Farisi itu tidak berkenan di hadapan Allah? Mengapa tidak berkenan? Mengapa Allah menolak? Sebab orang Farisi itu masih mendua hati terhadap Allah. Bagaimana dia mendua hati? Dari sikapnya yang menyatakan bahwa perbuatannya yang dia lakukan disertai dengan keakuan, dengan kesombongan. Kesombongan orang Farisi itu adalah dia merasa bahwa dia lebih baik, jauh lebih baik dari semua orang lain. Kita lihat doanya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ya, ucapan syukur ini bukan ucapan syukur yang baik. Ucapan syukur dia kerana aku tidak sama seperti semua orang ini. Aku berbeda, Tuhan. Lalu dia menyatakan, aku bukan orang perompak, bukan orang lain, bukan penzina. Dan dia menunjukkan kepada orang Farisi, aku bukan. Menunjukkan kepada pengumpul cukai, aku tidak seperti pengumpul cukai ini. Allah tidak senang dan sangat menentang sikap orang Farisi tersebut. Meskipun orang Farisi tersebut melakukan perbuatan yang baik, tetapi Allah menentang, Allah tidak senang, Allah tidak berkenan terhadap orang Farisi tersebut. Amat menyedihkan. Di dalam gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, tidak kurang banyak jemaat seperti orang Farisi tersebut. Bila memberi untuk pelayanan Tuhan, baik ya, memberi di dalam gereja Tuhan maupun memberi membantu pelayanan di luar gereja Tuhan, membeli itu dan ini untuk pelayanan gereja Tuhan, dan juga bila memberi persembahan persepuluhan untuk gereja Tuhan, apatah lagi bila persembahan perpuluhannya lebih banyak dari jemaat yang lain. Jadi dia merasa tinggi hati, dia merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri paling banyak jasa bagi gereja Tuhan. Dia mulai tinggi hati, dia mulai tanah rendah terhadap orang lain. Dia merasa diri lebih baik dari orang lain dan menganggap dialah yang paling layak mendapat jawatan tertinggi di dalam gereja. Jika dia tidak dapat menjadi pengurusi gereja, dia mau menjadi penasihat gereja. Kalau boleh, dia mau tidak perlu pastor di dalam gereja tersebut.
dengan tujuan dia mau menguasai gereja tersebut. Banyak hal tersebut terjadi jemaat Tuhan. Di dalam pelayanan saya dapat melihat itu. Bila dia dipakai oleh Tuhan dengan baik, dengan luar biasa, dia sombong hati. Dia tidak mau mendengar teguran Tuhan lagi. Dia menganggap dialah orang yang paling besar, paling berarti, banyak jasa di dalam gereja. Ingatlah Amsa, Raja Salomo menulis dalam kitab Amsa 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Raja Salomo adalah raja yang punya segalanya, punya harta yang tak terkira, punya tata, punya kuasa, disegani dan dihormati. Tetapi Raja Salomo sedang kesombongan awal dari kejatuhan. Makanya jemaat Tuhan yang dikasihi, Raja Salomo memberi nasihat kepada kita agar tidak terpesona dan terjerat menjadi orang yang sombong. Bagaimana melakukan perbuatan yang baik tetapi pada rendah pada orang lain karena merasa diri lebih baik, paling terbaik dari orang lain. Kesombongan boleh menguasai siapa saja, baik orang yang tiada pelajaran maupun orang yang punya pelajaran yang tertinggi, orang yang punya pangkat ataupun yang tidak ada pangkat. Kesombongan dapat menguasai orang yang ada kuasa maupun orang yang tiada kuasa. Kesombongan dapat menguasai orang yang kaya, dapat juga menguasai orang yang miskin. Kesombongan dapat juga menguasai pengemis dan juga pemberi kepada pengemis, dapat menguasai orang yang muda maupun orang tua, dapat menguasai anak kecil maupun orang dewasa, dapat. Dia tetap kesombongan tanpa mengira kedudukan, status seseorang, tidak. Tetapi jemaat Tuhan yang dikasihi, puji Tuhan jika kita dapat melakukan perbuatan yang baik. Amin. Tetapi ingatlah bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tidak boleh disertai dengan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sebab itu Paulus menasihatkan kita di dalam kita melakukan perbuatan yang baik dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau mencari pujian-pujian dari orang lain. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan adalah hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sedia maklum tentang Paulus. Siapa Paulus? Paulus sangat diurapi. Paulus diurapi dengan luar biasa dan sangat dipakai oleh Tuhan menanam gereja di mana saja. Paulus menulis, ya dia yang paling banyak menulis kitab dalam Perjanjian Baru. Surat-surat yang Paulus tulis dapat kita lihat di dalam Alkitab, itu buktinya. Meskipun Paulus dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, tetapi Paulus tidak menyombong diri. Paulus tetap rendah hati. Paulus tidak merasa bahwa dialah yang paling terbaik dari antara rasul maupun gereja, jemaat gereja mula-mula. Kita apa yang kita lakukan? Berapa banyak gereja yang kita tanam? Berapa banyak kitab yang kita tulis? Berapa banyak jiwa yang kita menangkan? Tidak ada. Tetapi baru sedikit yang kita lakukan, perbuatan baik kita lakukan. Seringkali kita terus menyombong diri. Maka bertobatlah kita. Marilah kita periksa setiap hati kita. Pada pagi hari ini, periksa baik-baik hati kita.
Apakah perbuatan baik yang kita lakukan selama ini disertai oleh kesombongan atau tidak? Apakah perbuatan baik yang kita lakukan selama ini membuat diri kita merasa diri lebih baik daripada orang lain, sehingga kita pandang rendah kepada orang lain? Apakah perbuatan baik yang kita lakukan selama ini lalu kita merasa diri paling terbaik? Jadi jemaat Tuhan, periksalah diri kita. Saya mendorong kita jemaat Tuhan dan berdoa bagi kita. Marilah, biarlah hidup kita sentiasa memuliakan Tuhan, penuh dengan ketulusan dalam melakukan perbuatan baik, dan sentiasa rindu menjadi saluran berkat buat hidup orang lain. Ya, percaya katakan amin. Lakukanlah apa yang baik terhadap semua orang tanpa merasa diri adalah yang paling terbaik. Lakukan yang terbaik dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, dan dengan hati yang sentiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita harus menjaga hati kita dengan baik, karena Tuhan melihat hati kita. Ya. Dalam melakukan hal yang baik, jaga hati kita baik-baik, karena Tuhan melihat hati kita. Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Bagaimana doanya? Begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku bukan perempuan, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Di dalam perumpamaan yang Yesus ajarkan ini ada dua orang. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang seorang lagi adalah pemungut cukai. Dari kisah hidup dua orang tersebut, message yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita adalah kita harus menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Hendaklah kita dalam melakukan sesuatu yang baik, dan pada masa yang sama kita harus melakukan dengan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang ikhlas. Sebab Tuhan melihat hati kita. Tiada yang tersembunyi bagi Allah. Saya ulangi dengan baik-baik. Allah yang kita sembah tahu segala isi hati kita. Di dalam melakukan perbuatan yang baik, apakah kita berdua hati atau tidak? Bagaimana berdua hati? Seperti orang Farisi. Sekali lagi saya ulangi, tiada apapun yang dapat kita sembunyikan di mata Allah. Ya, Mazmur 38 ayat 9. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Keinginan kita dari mana? Dari hati. Dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Tiada yang terselubung bagi Tuhan. Mungkin kita dapat bersandiwara dari luar. Mungkin kita dapat terlihat terlalu baik dari luar. Tetapi Allah tahu bagaimana keadaan lubuk hati kita yang sebenarnya. Allah sangat tahu selok-belok lubuk hati kita. Di hadapan manusia kita dapat bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak dapat. Di hadapan manusia kita dapat berpura-pura, kita dapat berlaku, tetapi di mata Tuhan, sorry lah. Ya. Kesombongan orang Farisi tersebut tanpa ucapan
dari bibirnya. Kesombongan orang Farisi tersebut tanpa dipamerkan dari mulutnya. Kesombongan orang Farisi tersebut disimpan di dalam hati rapat-rapat. Dia berkata, dia berdoa, berkata di dalam hati, hanya di dalam hati saja dia berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur." Dalam dia berdiri, dia berdoa, dia berkata, "Aku mengucap syukur karena aku tidak merompak, karena aku bukan orang lalim, aku bukan penzina, aku tidak sejahat seperti pemungut cukai yang memeras hidup orang lain." Meskipun dia berkata, dia berdoa, dia berkata dalam hatinya, dia merasa diri yang paling baik, yang terbaik, excellent bagi dirinya, tetapi Allah tidak berkenan terhadap ibadah orang Farisi ini. Mengapa? Sebab toksik yang menguasai lubuk hati orang Farisi ini. Di luar dia melakukan semua yang baik, tetapi di dalam lubuk hatinya sangat busuk. Bagaimana? Hatinya sangat jahat. Hatinya menghakimi orang lain, mengatakan orang lain tidak baik, hanya dia yang baik. Jadi pada pagi hari ini jemaat Tuhan, mari kita sekali lagi memeriksa hati kita seperti Daud. Mari kita berdoa seperti Daud, jemaat Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku Tuhan, selidikilah aku, kenalah hatiku Tuhan, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini doa Daud. Ini yang Daud lakukan. Jadi apakah selama ini kita melakukan sesuatu yang baik dengan penuh ketulusan, ataupun kita membiarkan dosa, kesombongan, dan sikap kelakuan kita begitu keras menguasai seluruh hidup kita, seluruh isi hati kita? Daud, meskipun dari luar, dari penampilannya sangat buruk, sungguh tidak menarik hati semua, bahkan ayahnya juga Isai tidak mempercayakan pekerjaan yang baik pada Daud. Ayahnya Isai mempercayakan dia menjadi penggembala. Daud juga tidak kelihatan gagah seperti abang-abangnya, tidak tampan seperti abangnya, tidak menarik sekali penampilan Daud di luar. Tubuhnya bahkan berbau, dipenuhi oleh bau peluh, bau busuk, disaluti oleh debu padang pasir. Ini yang terjadi kepada Daud. Dia bekerja di padang pasir, tetapi yang menarik dalam kehidupan Daud dapat menarik hati Tuhan. Kehidupan Daud seperti magnet menarik hati Tuhan, sehingga Tuhan tergerak memanggil semuanya pergi jauh-jauh mencari Daud dan memilih Daud menjadi raja, memimpin umat pilihannya. Mengapa? Magnet Daud begitu kuat menarik hati Allah, membuka hati Allah.
Sehingga Allah berkenan mengangkat Daud menjadi raja pilihannya, memimpin umat pilihan Allah. Mengapa? Dari doa ini kita dapat melihat bagaimana Daud menjaga hatinya. Bagaimana hati Daud tiada duanya terhadap Allah. Doa Daud tidak seperti doa kita. Doa Daud bukan doa yang tamak dengan berkat. Doa Daud memohon kepada Allah untuk menyelidiki hatinya, untuk mengenal hatinya, untuk menjaga hatinya agar jalannya tidak sorong, agar jalannya tetap lurus di jalan yang kekal. Sebab itu Tuhan begitu tertarik dengan Daud. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini Tuhan mengajar kita untuk hidup kita benar-benar menjadi berkat. Tuhan hendak kita benar-benar berjaga-jaga terhadap hati kita agar jangan mendua hati. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Dan di dalam kita melakukan semua perbuatan yang baik, jangan dipengaruhi, dicemari dengan beres kejahatan dan beres penghakiman terhadap orang lain. Yang percaya katakan amin. Begitu banyak kotoran yang sentiasa mencari ruang, berebut-rebut untuk masuk ke dalam hati kita. Maka jagalah hati kita, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Ayat ini sentiasa diajarkan kepada kita untuk memperingatkan kita menjaga hati kita baik-baik, agar hati kita tidak terpesona, terjerat dengan jerat mendua hati, dengan jerat di dalam melakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak dengan keikhlasan. Mari kita sama-sama menjaga hati kita, sebab apa yang keluar dari seseorang, yang keluar dari hidup kita, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, dari hati kita timbul segala pikiran jahat. Bagaimana pikiran yang jahat? Dari pikiran jahat akan terjadi pencabulan, akan terjadi pencurian, akan terjadi pembunuhan, akan terjadi perzinahan, akan terjadi keserakahan, kejahatan yang licik, penuh dengan hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, itu dari hati kita. Hal inilah yang menajiskan kita. Yesus telah memperingatkan kita, segala sesuatu bermula dari hati. Sebab itu sangat perlu bagi kita menjaga hati. Sebab itu sangat perlu bagi kita agar tidak mendua hati. Kalau kita mendua hati, hal ini pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang berasal dari hati akan naik menuju pikiran, dan dari pikiran maka timbullah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat, yang tidak benar. Makanya jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita sama berdoa. Kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar diberi hati yang baru daripada Allah. Allah akan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru, hati yang baik, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang berkenan terhadap Allah, hati yang tiada duanya. Dan Allah berkata, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang suam. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Jika kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, ini yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan bila hal ini terjadi kepada kita, kita memiliki hati yang baru, kita akan melakukan sesuatu yang baik.
tanpa menuntut balasan, tanpa penghakiman. Kita melakukan yang baik dengan hati penuh untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Bapa mau hidup kita berubah. Perubahan terjadi dari hati. Berubah dari hati yang penuh dengan kebusukan sampah, sehingga segala perbuatan baik kita lakukan ya tanpa kejujuran. Kerinduan hati Allah adalah kita memiliki hati yang baik. Hati yang baik, hati yang jujur, ikhlas, ya, hati yang sentiasa terjaga bersih, hati yang benar di hadapan Allah, hati yang tidak mendua terhadap Allah, hati yang taat setia terhadap Allah. Jemaat yang dikasihi, biarlah perbuatan kita keluar selalu dari dalam hati kita yang benar di hadapan Allah. Perbuatan kita yang baik di dalam hati kita juga baik. Bila perbuatan kita baik, di dalam hati kita baik, ibadah kita berkenan di hadapan Allah. Allah sangat rindu melihat anak-anaknya melakukan perbuatan baik, hati penuh kebaikan. Amen. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk kita tidak mendua hati terhadap Allah, hendaklah hidup kita menghargai anugerah Allah yang telah Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, tiada bayaran sesen pun, ya, karena Yesus telah mati bagi dosa kita. Ayat 13 dan 14. Tetapi pemungut cukai itu dia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul-mukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihilah aku ini Allah, aku ini orang yang jahat, aku ini orang yang berdosa." Apa firman Tuhan berkata? Firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Wow. Bagi orang yang hidupnya hancur seperti pemungut cukai ini, Tuhan punya kesempatan. Tuhan punya masa depan. Tuhan punya pemulihan. Tuhan punya pengampunan. Amen. Pemungut cukai sedang bahwa dia begitu banyak melakukan kesalahan di dalam kehidupannya. Dia sedang merompak orang lain, memeras orang lain dari pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Perbuatannya sangat lalim. Dia berzina, melakukan perzinahan, dan banyak lagi dosa yang lain yang dia lakukan. Dia sedang akan kehidupannya yang begitu jahat, kehidupannya yang begitu rosak, kehidupannya yang begitu hancur. Dia dipandang hina oleh masyarakat, dipandang hina oleh orang Farisi, ditolak oleh orang Farisi, digosip, dipina oleh orang Farisi. Tetapi dia datang dengan Allah dengan penuh penyesalan akan segala dosa yang telah dia lakukan. Makanya dia datang kepada Allah, dia datang dengan kerendahan hati, sehingga untuk mengangkat kepalanya pun dia sangat malu. Dia tidak membenarkan dirinya di hadapan Allah, dia tidak membela dirinya kepada Allah. Dia mengaku bahwa dia adalah orang yang berdosa. Lalu dia mohon pengampunan kepada Allah. Apa yang terjadi? Sesuatu yang luar biasa terjadi bila dia datang dengan kerendahan hati, mohon pengampunan kepada Allah. Apa yang terjadi? Hidupnya dipulihkan oleh Allah. Allah menerimanya dengan
apa adanya. Allah tidak memandang segala dosa, tidak menghitung segala kesalahan yang telah dia lakukan. Allah menerimanya, lalu dia menerima anugerah dari Allah. Dia mendapat pengampunan dari Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jauh 2000 tahun yang lalu, ada seorang penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Ya, ketika Yesus disalib, kita tahu akan cerita ini. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa jawab Yesus? Apakah Yesus menolaknya? Apakah Yesus pandang hina kepadanya? Apakah Yesus meludahnya, lalu memburuk-burukkannya? Tidak. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, luar biasa. Yesus tidak menolaknya. Yesus memberi kesempatan kepada orang jahat ini. Orang jahat yang datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, diterima Yesus, diberi pengampunan oleh Yesus, menerima anugerah terbesar dari Yesus. Makanya jemaat Tuhan dikasihi, ya, bakarlah dosa dengan api penyesalan dan pertobatan. Jangan biarkan diri kita dibakar dalam api yang tak kunjung padam karena kekerasan hati kita yang tidak mau merendah di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Memang benar, sekalipun dosa kita merah seperti kemisi, akan putih juga menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa kita berwarna merah seperti kain kesumba, akan putih juga seperti bulu domba. Amin. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, itulah anugerah Allah bagi kita. Anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Hanya anugerah Allah yang dapat menyelamatkan kita. Kita harus ingat bahwa anugerah Allah tidak dapat dimanfaatkan untuk kita hidup sesuka hati. Anugerah Allah terhadap kita bukan alasan untuk kita hidup terus dalam dosa, bermain-main dalam dosa. Ada seorang bapa, bila ada pesta baru datang ke gereja tersebut, ataupun bila dia berjumpa dengan siapa saja pesta, dia bertanya. Dia sering kali bertanya begini, dosa bagaimanakah? Dosa yang dikatakan menghujat Roh Kudus. Ya. Bapak ini seringkali bertanya soalan yang sama kepada setiap pastor yang dia jumpa. Dia bertanya demikian bukan kerana dia mau menghidupi kebenaran, bukan kerana dia mencari kebenaran penuh firman Tuhan, tetapi sebab Bapak ini masih bermain dengan dosa, masih bergelomang dengan dosa, membiarkan hidupnya dikuasai oleh kedagingan. Dia mendua hati terhadap istrinya dan mendua hati juga terhadap Tuhan. Sebab bagi Bapak ini semua dosa yang dia lakukan dapat diampuni, selain dosa menghujat Roh Kudus. Tanpa Bapak ini sedar bahwa dosa yang sering dia lakukan dengan penuh kesadaran bahwa itu adalah dosa menghujat Roh Kudus. Jangan bermain-main dengan dosa. Sebagai gereja Tuhan, kita hidup di dalam anugerah Allah. Kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita melebihi segalanya, sehingga Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Dosa kita telah diampuni, tidak diperhitungkan. Kita diangkat menjadi anak Allah atas
melalui kematian Yesus Kristus di atas bukit Golgota. Artinya di dalam kita hidup menikmati, mengalami anugerah Allah, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan bermain dengan dosa. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, jika kita telah bertobat, bertobatlah. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi jemaat Tuhan, marilah jaga kekudusan hidup. Marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai gereja Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kita sedar bahwa kita telah ditebus, kita telah dikudus khusus menjadi milik Allah, bukan menjadi milik dunia. Kita telah dibeli dengan darah yang mahal, tidak menjadi hamba kebenaran, tetapi dibeli dengan darah yang mahal agar kita menjadi hamba kebenaran. Kita hidup di dalam anugerah Allah. Kita tahu kita tidak dapat hidup sesuka hati kita. Kita tidak dapat hidup sebebas-bebasnya menurut kehendak kita sendiri, melakukan apa saja tanpa hidup takut akan Tuhan. Tidak. Makanya kita harus mengubah cara kita berpikir agar hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amen. Waktu Yesus datang ke dunia ini dengan satu tujuan. Apa tujuan? Yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus memilih 12 orang muridnya. Yudas adalah salah seorang yang dipilih menjadi murid Yesus dari 12 orang itu. Yudas bukan saja dipilih, tetapi Yudas juga diberi tanggung jawab yang sangat baik, yaitu sebagai benahari mereka pada saat itu. Ini satu penghargaan yang besar dari Yesus buat Yudas. Tetapi sayang, 10 kali sayang, 1000 kali sayang, Yudas mendua hati terhadap Yesus. Yudas hidup tidak jujur terhadap Yesus. Yudas mengikuti Yesus dengan motif yang tidak benar. Kalau kita lihat kehidupan Yudas, kehidupan Yudas seringkali jatuh bangun di dalam dia mengikuti Yesus. Kenapa? Karena dia mendua hati terhadap Yesus. Akhirnya apa yang dia lakukan? Orang yang mendua hati akan menjual imannya, mengkhianati Yesus, dan juga di akhir hidupnya dia mati bunuh diri. Orang yang berdua hati akhir hidupnya pasti berakhir dengan tidak baik, seperti yang terjadi kepada Yudas. Di dalam hal ini terjadi di dalam kehidupan Yudas. Yudas kehilangan 2 hal yang sangat penting di dalam kehidupannya. Yang pertama, Yudas hilang persekutuan dengan murid Yesus yang lain. 11 orang murid Yesus yang lain menjadi rasul. 11 orang rasul ini menyelesaikan panggilan hidup mereka dengan baik, memberitakan Injil, melayani dengan baik, memperluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Banyak jiwa-jiwa dituai, banyak gereja-gereja ditanam lewat kehidupan 12 orang ini. Yang kedua, Yudas kehilangan keselamatan. Anugerah yang Allah berikan kepadanya dipersia-siakan sehingga dia kehilangan keselamatan. Dia tidak menghargai anugerah Allah. Dia hidup menurut kedagingannya. Makanya jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita
menjadikan Yudas sebagai peringatan bagi kita. Bila kita sering kali terus jatuh bangun dalam dosa, itu tandanya kita masih mendua hati, sama seperti Yesus mendua, sama seperti Yudas yang mendua hati terhadap Yesus. Bertobatlah, sebab orang yang mendua hati tiada ketaatan, tiada juga kesetiaan. Orang yang mendua hati sanggup mengkhianati kawan, menikam kawan dari belakang, mengkhianati kawan seperjuangan, buktinya dari Yudas. Di dunia luar juga sekarang kita dapat melihat hal ini terjadi bagi orang yang mendua hati. Begitu licinnya hidup mereka. Dia tidak peduli kawan yang telah berkorban menolong dan menyelamatkan hidupnya. Tidak dia peduli. Dia sanggup melakukan apa saja. Itulah orang yang mendua hati. Orang yang mendua hati tidak punya prinsip. Dia akan lompat ke sana, lompat ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini tanpa penghujung. Akhirnya jatuh ke jurang. Walaupun kita telah dan pernah menyangka Yesus, kita mungkin saat ini sempat terpeleset. Mungkin kita juga pernah melencong ke kiri ataupun ke kanan. Mungkin saat ini kita sempat terpuruk. Mungkin saat ini kita sempat tergelincir, lalu terjatuh, tersungkur. Dan iblis mendakwa kita, menggunakan kesempatan itu untuk mendakwa kita, menuduh kita, berkata bahwa kita tiada lagi mendapat pengampunan, tiada lagi pemulihan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak ada masa depan lagi. Ingatlah akan Petrus. Petrus pernah melakukan kesalahan yang sama. Petrus pernah terpeleset, pernah terjatuh, pernah tergelincir. Petrus pernah menyangka Yesus 3 kali. Di hadapan Yesus dia menyangka Yesus. Tetapi Petrus menyesal. Dia menyesal, hatinya remuk. Dia tidak menyesal seperti Yudas, dia menyesal, dia bertobat, bangkit dari kejatuhannya. Petrus kembali kepada Yesus. Setelah dia kembali kepada Yesus, kasihnya terhadap Yesus tiada duanya. Akhir hidup Petrus kita dapat lihat, Petrus melayani Tuhan sampai napas terakhir tanpa mendua hatinya. Itulah yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah, bangkitlah, kembalilah, bertobatlah sama seperti Petrus. Yang percaya katakan amin. Masa depan kita masih ada di tangan Tuhan. Jadikanlah kesempatan yang ada untuk kita kembali kepada Yesus, hidup dalam kebenaran. Marilah kita sujud dengan kerendah hati mohon pengampunan. Jadilah seperti pemungut cukai, datanglah kepada Yesus, berkatalah seperti pemungut cukai, ya Allah, kasihilah aku orang berdosa ini, ampunilah aku. Dalam Yesus ada pengampunan, dalam Yesus ada pemulihan, dalam Yesus ada kemenangan. Allah yang setia akan mengampun dan memampukan kita untuk tidak lagi mendua hati seperti orang perisi. Jangan mendua hati seperti orang perisi. Jemaat Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan dan memijakkan kaki kita pada masa yang sama di 2 buah perahu. Kita harus memilih untuk menggunakan hanya 1 perahu saja pada satu masa. Jangan tamak untuk menggunakan 2 perahu. Jadi kita harus pilih, apakah kita pilih perahu yang sebelah kiri maupun perahu yang sebelah kanan. Jika kita tetap berkeras hati mau menggunakan dan berdiri di atas kedua perahu,
Sepintar apapun, sebijak apapun, sepandai apapun, sehebat apapun kita, tanpa ada gelombang, lambat laut kita akan jatuh ke dalam sungai. Karena perahu ini tidak akan dapat seiring. Perahu ini akan terpisah menjadi dua. Ini yang akan mengakibatkan kita akan jatuh ke dalam sungai. Kita akan jatuh dan akan lemas di dalam sungai. Di dalam hidup kita adalah sangat-sangat memerlukan dasar yang utuh. Ya, makanya kita harus membuat keputusan yang tepat. Kita harus pilih apakah kita hidup dipimpin oleh Roh atau tidak. Apakah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak. Apakah kita memilih hidup menjadi hamba kebenaran atau hamba dosa? Ya, apakah kita hidup di dalam Tuhan atau hidup menjadi hamba mammon? Sedar dan ingatlah bahwa kita tidak boleh hidup menggunakan dua perahu. Kita tidak boleh hidup, berartinya tadi maksudnya kita tidak boleh hidup menggunakan dua perahu. Kita tidak boleh hidup mendua hati. Dengar baik-baik. Sebab jika kita hidup menggunakan dua perahu, dua hati, lama laut kita akan jatuh, mati kelemasan. Dengar baik-baik, kita tidak boleh berdua hati terhadap Allah. Allah jauh dulu telah memperingatkan kita, kasihilah Allah Tuhan, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sepenuh hati, segenap hati berarti benar-benar mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tanpa berdua hati, tanpa ada keraguan terhadap Tuhan, yakin dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Maka kita akan pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saya percaya semua kita rindu ya pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajar kami, yang telah menasihatkan kami agar kami tidak mendua hati terhadap-Mu. Jika kami tidak berdua hati kepadamu, kepada siapapun kami tidak akan berdua hati. Tidak akan berdua hati terhadap keluarga kami, tidak akan berdua hati terhadap suami istri kami, tidak akan berdua hati terhadap pasangan hidup kami, tidak berdua hati kepada sahabat kami, tidak berdua hati terhadap pelayanan-Mu, tidak berdua hati terhadap Bihim Bandar Seri Aman. Mulai dari hari ini kami berubah. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, mempercayakan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih buat teguran firman-Mu yang mengajar kami pada pagi hari ini, menyadarkan kami untuk kami kembali kepada-Mu, karena kasih-Mu tiada duanya. Berkati semua jemaat-Mu, lindungi, bungkus dengan kuasa darah suci-Mu. Pimpinlah setiap langkah jemaat-Mu, umat-Mu yang telah Engkau tebus. Iringilah mereka dengan kuasa-Mu, karena Engkaulah gembala mereka, Engkaulah Tuhan mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Berjumpa lagi kita pada minggu hadapan.